Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya. Sekarang ini untuk Aries. Aries lagi capek, capek banget ya. Entah apa yang dicapein. Kita lihat ya, kita tanya-tanya dulu untuk Aries. Soalnya pas aku ngambil nih kartu pada berantakan gitu ya. Udah diambil rapi, langsung bruk aja gitu pada jatuh ya. Itu menandakan situasi mentalnya kamu tuh lagi capek. Jadi untuk sekarang tidak terlalu banyak memikirkan yang emang susah untuk dipikirin, nggak usah dipikirin gitu ya. Ini juga pada begini-begini sih. Yang jelas di sini ada sosok seseorang, orang tua atau leluhur, tua, kakek, buyut gitu yang selalu ada karena ini nyelip ya, nyelip di sini, nyelip ya. Di kartu yang lain ya tandanya bahwa memang sebetulnya di sini untuk Aries itu apapun tindak tanduknya itu gimana si energi ini gitu. Jadi kalau misalnya si energi ini mengatakan kamu tidak boleh melakukan sesuatu itu ya akan terjadi pemblokiran. Jadi kamu tuh punya warning gitu. Nggak bisa seseorang mengatur kamu gitu. Kamu punya ide kecuali kalau seandainya orangnya udah dipercaya banget gitu ya sama kamu baru gitu. Kalau yang belum bisa dipercaya sih nggak terlalu lah. Ya. Wow, di sini ada yang masih tersisa nih. Ya, ada yang tersisa ya. Ada perihal tentang harta. Harta yang sebetulnya kamu sudah memiliki banyak kelebihan. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang sebetulnya kamu miliki. Ya. Tapi ada dalam pikirannya kamu tuh saat ini. Ada yang kosong dalam pikirannya kamu. Apa yang kamu jalani semua ini tuh mungkin emang cerih payah kamu gitu ya. Emang semua hasil kerja kerasnya kamu gitu ya. Kartu ini sih mengatakan emang hasil kerja keras kamu gitu. Jadi siapa yang punya kendali gitu untuk memanfaatkan situasi yang kamu miliki ya diri kamu sendiri. Oke, ada spiritual connection di sini. Ada ikatan yang khusus. Ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh ngerasa hidup kamu lebih bermakna gitu ketika dekat dengan seseorang tersebut juga ada ikatan spiritual ya. Ada ikatan spiritual, ada the lovers, ada sesuatu terbagi dua, ada the twin flame juga bisa di sini ya. Kamu kalau yang belum mengalami akan mengalami yang namanya twin flame di sini ya. Kamu akan bertemu dengan sosok seseorang di sini yang ketika dia nggak ada tuh kamu merasa kehilangan banget. Itu sosok twin flame atau ikatan spiritual, bisa soulmate juga. Jadi seseorang yang kata-katanya itu sama dengan kamu gitu, terus pola pikirnya sama, mirip-mirip lah dengan kamu, ya otomatis ketika kamu kehilangan seseorang itu kamu akan kehilangan diri kamu. Itu untuk kamu ke depan, nggak sekarang. Ini bagi yang belum apa sih namanya merasakan, akan ngalamin lah gitu ya, spiritual connection. Jadi kayak gini tuh, kamu ketemu di masa lalu gitu, terus kamu ketemu lagi, atau di masa lalunya itu kayak sebelum kamu diciptain, kamu pernah hidup di zaman dulu gitu sebelum kamu ada gitu. Sekarang hadir lagi nih ceritanya dan membentuk sebuah energi kayak gitu. Energinya ya energi kebahagiaan. Soalnya cuman twin flame sih yang ngerasain kebahagiaan tuh 80% dibanding hubungan percintaan yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, seperti itu ciri-cirinya tuh ya kamu ketika ketemu ada power aja gitu. Ada sesuatu yang menarik perhatian kamu ya. Gitu. Ya ini juga atas restu dari semesta. Kalau misalnya semesta nggak ngerestuin itu nggak akan terjadi sebuah kebahagiaan itu. Cuman untuk twin flame sendiri itu masih dalam situasi yang membingungkan karena
kembali juga sih ke dalam apa yang diinginkan di dalam diri gitu. Misalnya, um, saya itu orang yang sederhana gitu. Misalnya ya, ya kamu akan ketemu dengan orang yang sederhana, orang baik ketemu sama orang yang baik gitu ya. Ngebedain twin flame atau bukan itu di situ sih sebetulnya. Jadi cepat-cepat sadar, cepat-cepat kembali gitu ya, mengisi diri lagi. Nah, kebanyakan di sini tuh yang ngerasa twin flame ngerasa haus banget sih akan cinta gitu ya. Tapi sih sebetulnya nggak harus juga gitu. Kalau emang perbedaannya terlalu tajam juga nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Masih banyak hal-hal ya yang membahagiakan kamu kok gitu. Ya kalau masalah urusan yang memang sebetulnya penting itu adalah kerukunan. Kalau misalnya kamu rukun sama twin flame kamu, ya udah jalani aja kalau emang akan jodohnya seperti itu ya. Karena di sini keinginan kita itu akan sama gitu. Satu jalan yang sama, satu pikiran yang sama. Terjadilah desan gitu, ada cahaya gitu. Kalau misalnya kamu lagi ngobrol nih ya dua belah pihak, terus terjadi satu kerjasama dalam cara sudut pandangnya kalian masing-masing akan menghasilkan pencerahan, menghasilkan tenaga surya yang menghasilkan sesuatu. Ini gelang aku lepas ya. Artinya di sini ada yang memang akan terlepas ya. Tapi kamu juga sih yang akan mengembalikan. Jadi um, kalau kamu putus gitu, kalau kamu ingin kembali, kamu yang mengembalikan. Kalau kamu ingin selesai, kamu yang menyelesaikannya gitu, ya. Gitu. Jadi kalau aku sih milihnya gini, hubungan yang baik adalah hubungan yang rukun, ya. Kalau hubungan yang di sini tengah-tengahnya ada orang yang egois, tidak mau mengalah, ya gimana mau rukun? Ya, kita lihat dulu ya energi dari semesta. Apa yang kamu ceritakan, apa yang sedang dialami oleh kamu nih di sini. Yang hati kamu alami ya di sini. Oke. Semuanya terjadi atas kehendak ilahi gitu ya. Ya sesuatu yang memang bukan kehendak. Apa sih yang di luar dari Nurul gitu ya. Bisa kayaknya rezeki deh. Rezeki itu kadang-kadang nggak pas sih. Di luar dari kemampuan manusia. Apa tuh? Cinta. Ya bahasa cinta itu kan tidak bisa dikategorikan dengan istilah-istilah gitu kan ya. Cinta adalah sesuatu yang indah. Cinta sesuatu yang membahagiakan ya. Cinta adalah sesuatu yang membuat kamu merasa terlahir kembali. Ada yang bisa aku tuh ada yang aku mau selesai dalam hidup ini, aku merasa terlahir kembali itu jadi banyak cerita sih tentang cinta itu ketika kita mencintai Tuhan yang Maha Kuasa, mencintai Allah juga termasuk kita terlahir kembali gitu. Ya, ini ada kekuatan Dao ya, ada kekuatan unsur magis ya, tapi penuh dengan cerita kerakyatan. Jadi sesuatu hal yang mungkin di dalam diri kamu itu kamu mengandung sebuah makna yang lebih dari ya makna yang besar lah. Lebih dari apa yang kamu pikirkan. Jadi mungkin di sini ada kategori-kategori khusus dalam diri kamu yang membawa perubahan. Kamu mempunyai unsur-unsur jiwa-jiwa yang memiliki kekuatan yang mengambil dari pola masa lalu gitu. Atau keturunan atau genetik DNA garis kening ratannya ini kamu tuh kuat, kental ya. Itu cuman ya masalahnya ini sulit kalau emang kamu punya darah kental ya kening ratan biasanya ciri-cirinya tuh sulit bergaul. Susah untuk menentukan sebuah pilihan. Tidak gampang jatuh cinta. Sulit untuk menentukan langkah. Tapi tidak pernah goyah dan jarang berputus asa orangnya di sini. Itu ciri-cirinya. Ya. Jadi apa sih Marisa? Kamu tuh ngomong apa sih artinya sekarang?
Ya, di sini kamu sedang memikirkan masalah finansial dulu, Marisa. Aku lagi cari peluang bagaimana caranya supaya mendatangkan rezeki yang ya pengen lebih gitu, pengen yang sesuai dengan harapan, pengen yang bisa mengembalikan jati diri aku, membuat aku bahagia, aku bebas kemana aja dengan apa yang aku miliki. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau transfer dana ke kamu ya. Jangan di hold. Iya, iya, iya aja gitu. Jangan di hold gitu. Diaminin. Kayaknya nggak mungkin, gak ada yang nggak mungkin kali. Semuanya serba mungkin. Ya, semuanya bisa terjadi. Kayak bencana, anugerah, apapun ya, semua tuh di kehendak ilahi ya. Kamu akan free, akan bebas, bahagia, tanpa beban. Bebas dari hambatan. Bebas dari tekanan, ya. Oke, dan di sini ada seseorang yang naksir kamu ya. Lagi kepikiran, kamu kemana aja? Aku pengen ketemu kamu secepatnya. Ada yang harus aku bicarakan. Wah, ada yang harus dibicarain sama seseorang buat nanti lebaran gitu. Pokoknya adalah kabar yang bagus. Tapi tiba-tiba kamu tuh diinget gitu sama orang itu ya. Mengalihkan dunianya dia untuk bisa ketemu sama kamu. Wah, siap-siap dong ya. Mau dapat hadiah, mau dapat duit nih kamu ya. Berbentuk sebuah ya sesuatu yang bisa kamu terima kayak gitu ya. Ini ada orang yang lagi pengen ketemu sama kamu, bisa twin flame, bisa soulmate, bisa orang yang emang udah lama kenal sama kamu, yang tahu banget siapa kamu gitu ya. Tapi bisa temen, bisa bukan mantan juga sih. Ini intinya memang pengen memulai sesuatu dari nol. Bisa juga untuk usaha ataupun mungkin di sini memberikan kepercayaan separuh rezekinya itu kamu yang kelola sih. Aku sih ngerasanya kayak gitu sih. Ya, mungkin karena kamu punya kelebihan, punya kepercayaan dalam dirinya dia yang di sini kayaknya kamu yang pantas gitu untuk bisa bisa dengan dia kayak gitulah ya. Oke. Oke gitu aja ya untuk Aries, semoga lancar. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aries selanjutnya. Dadah, thank you.